Nasi goreng. Nasi goreng ya? Nasi goreng, terus bakso. Lewat BNI kan enak ya gitu. Jadi uang kita lebih terkontrol begitu. Ya termasuk di saya di Warung Nusantara juga kalau ada orang yang mau bayar pakai ATM BNI itu udah bisa. Nah, udah bisa debit gitu. Alhamdulillah, Sobat Republika. Kali ini saya dan tim Jalan Bareng Republika sampai di kota Seoul, Korea Selatan. Tepatnya di Namdaemun Gate atau gerbang Namdaemun. Suhu udara di sini cukup dingin meskipun panas. Ada di kisaran minus 1 derajat sampai minus 3 derajat. Nah, meskipun dingin, tapi ada banyak hal seru di Seoul. Tadinya karena banyak yang suka pesen nasi, aku suka masak dari dulu. Cuman di rumah kan, masaknya di rumah. Jadi kalau misalnya kayak diaspora pada pesen gitu kan, dulu kan aku tinggal di Paju dulu. Tinggal di Paju terus pindah ke Seoul, sering banyak yang pesen nasi kotak. Akhirnya sering pesen nasi kotak. Terus sama suami juga sering dibantu gitu kalau pas ada jalan-jalan kemana gitu, orang-orang suka pesen nasi kotak di aku ya. Jadi kata suami, karena pesenannya itu semakin lama semakin banyak, yang awalnya cuma 40 jadi 200 sekali pesan gitu. Terus online juga jualan gitu kan, sampingan. Sempat terpikir kalau misalnya masak di punya dapur sendiri besar gitu kayaknya enak gitu. Nah akhirnya pas corona itu warung ini tuh kayak mau dijual murah gitu kan, karena mungkin ekonominya sulit gitu. Jadi yang awalnya harganya mahal jadi ya berkurang gitu. Akhirnya ya suami yaudah kita memutuskan untuk usaha gitu. Iya, karena aku orang Sunda kan identik dengan apa? Dengan opor ayam sama lontong sayur kan adanya di Jawa Barat ya kalau nggak salah ya. Nah, terus kalau untuk Lamongan pecel lele itu karena di warung-warung lain belum ada, jadi ya udah kita cari yang baru gitu, kayak yang beda gitu. Tadinya ini aku renovasi baru 2 tahun ya, mungkin 2 tahun renovasi. Awalnya ada tempat biliar di sini. Terus sedikit gelap ya, sedikit remang-remang gitu. Nah, akhirnya dirubah jadi seperti modern ini gitu ya. 80%-nya warga negara Indonesia yang ada di Korea dan 20%-nya orang-orang Korea. Kadang orang asing dari Bangladesh, dari India yang muslim kebanyakan cari masakan halal datang ke sini gitu. Nasi goreng. Ya? Nasi goreng, terus bakso sama Padang dia, Padang. Awalnya juga aku nggak ngerti ya kenapa gitu dinobatkan sebagai ya diaspora gitu. Ternyata selama aku tinggal di Korea ini dari 2012 ya aku ngajar budaya Indonesia di sini, ngajar budaya Indonesia. Terus kadang suka bantu-bantu orang-orang Indonesia yang dapat kendala di kantor polisi atau apa gitu. Terus ditambah lagi karena aku kenal BNI itu dari tahun 2019. 2019 kalau nggak salah, apa 2020 ya? Waktu itu online ya, online. Waktu itu aku masih bekerja di handphone. Aku jual USIM. Jadi aku di USIM di KT gitu, perusahaan KT.
karena peminatnya kurang, karena terlalu banyak ya. Jadi aku gabungkan dengan BNI. Jadi siapa yang mau membuat BNI bisa menghubungi aku, tapi dengan syarat nanti perlu nomor Korea kan. Jadi aku buatkan nomor Korea sekalian gitu. Iya. Setelah itu terus dengan BNI kan. Jadi orang-orang tuh kebanyakan kalau searching di Facebook itu mau buat BNI pasti keluar Facebook aku kan. Pasti keluar. Jadi banyak yang menghubungi aku gitu kan. Dan dari situ terus akhirnya dipertemukan dengan ya ibu direkturnya ya, pada datang ke sini ya seneng ya gitu. Terus tiba-tiba cerita pengalaman aku di sini sampai dengan detik ini aku masih ngajar budaya Indonesia. Ngajar tentang budaya Indonesia ke sekolah-sekolah Korea. Iya, kebanyakan seluruh Gyeonggi-do ya, seluruh Gyeonggi-do. Peran BNI ya bagus ya, maksudnya itu karena dengan adanya BNI membantu banget ya, membantu jadi orang-orang lebih tahu Nusantara tuh di mana, Nusantara tuh ada apa di Nusantara itu gitu. Soalnya selama ini walaupun aku sering iklan di Facebook di mana-mana, tapi karena posisinya di lantai bawah ya, di lantai basement gini, orang-orang nggak banyak yang nggak tahu Nusantara tuh di mana gitu. Hanya tahu nama saja. Ditambah lagi ada warung yang sama, nama yang sama tapi di daerah Seoul kan. Jadi orang-orang tuh berpikir itu oh di Seoul gitu. Ternyata di sini gitu. Jadi ya terima kasih banyak sama BNI gitu. Yang ngebantu banget untuk pinjaman juga ada di diaspora ya, tapi yang lebih ini mungkin ya untuk tukar uang ya, kayak apa, jadi seperti kebanyakan kan dari daerah mereka nggak ada uang, nggak ada tabungan Indonesia ya biasanya, jadi untuk kirim uang tuh pasti ke keluarga kan, sedangkan sama keluarga nanti uangnya disalahgunakan ya kemana gitu, jadi lebih banyak sih terbantunya dari itu, termasuk aku ya, termasuk ayah. Tapi aku rasa sih sangat membantu banget, ditambah lagi sekarang aplikasinya lebih mudah ya. Dulu kan harus pakai token ya, harus pakai token. Kadang kalau misalnya tokennya hilang atau apa, harus pulang dulu ke Indonesia untuk daftar ulang. Tapi sekarang setelah lebih mudah lagi, lebih ada Wonder BNI juga ya, lebih membantu banget. Ngelola uangnya. Betul. Jadi bisa kayak keluarga kehabisan token listrik ya kan, kehabisan, terus kayak tol ya, jalan tol juga bisa bayar dari situ ya. Termasuk kalau aku kadang-kadang kan ada kadang mau kasih keponakan jajan kan lewat Dana, lewat apa, langsung lewat BNI kan enak ya gitu, jadi uang kita lebih terkontrol begitu. Yang lebih jadi tantangannya itu ya kayak bahan-bahannya, kekurangan bahan-bahan, terus untuk mengelola pajak dan lain-lain kan bahasa susah kan gitu, kendala di bahasa juga. Terus terutama kalau misalnya untuk pinjaman ya, saya kan masih warga Indonesia, jadi untuk pinjaman di Korea itu walaupun punya usaha itu lebih susah, lebih baik S9 para diaspora itu lebih gampang untuk pinjam uang di bank Korea dibanding dengan aku yang punya usaha. Begitu. Iya, makanya dengan BNI membantu sekali begitu. Ya, naik turun sih emang. Merah semua. Jadi kalau kayak rendang kan masih Cuman ekstraksi yang naik. Untuk perusahaan-perusahaan di sini ya seperti kayak dana pinjaman itu lebih membantu ya kalau menurut aku ya, karena soalnya untuk orang-orang asing seperti aku mungkin kalau misalnya yang suaminya orang Korea atau yang menikah dengan orang sini itu lebih mudah untuk peminjaman modal, tapi untuk orang asing seperti saya itu sulit sekali. Tapi jadi dengan adanya BNI itu sangat membantu, atau paling tidak kartu kreditnya itu mudah diterbitkan, itu lebih bagus lagi ya, karena di sini kan sekarang ATM BNI aja sudah bisa digunakan di seluruh
di seluruh ATM di sini kan. iya, Ya termasuk di termasuk di saya di Warung Nusantara juga, kalau ada orang yang mau bayar pakai ATM BNI itu udah bisa. Ya, udah bisa debit gitu. Ya pengennya sih aku maunya bisa buka cabang lagi gitu, maunya tapi di daerah lain gitu. Atau warung mat seperti itu. Kedepannya pengennya sih, impiannya gitu. Mau bukanya sama nih kayak gini juga. Mungkin sepertinya sama seperti ini karena udah apa ya, udah kayak ya udah enjoy gitu di sini di bidang ini. Terutama kan banyak banget fokusnya kita di Takepay juga kan, kita kirim ke seluruh Korea juga begitu. Pesan antar juga? Bisa antar, terus bisa kirim pakai pos. Oh iya? Iya, kirim pakai pos, makanan iya, makanan dikirim pakai pos gitu. Jadi sekalian biasanya kalau orang-orang yang bikin BNI itu kan kita kasih pas pengiriman buku bank itu kita kasih menu Warung Nusantara kan. Jadi akhirnya mereka lebih pesen lagi ya, lebih tertarik lagi ya.